Allah, kenapa kampungku jadi penuh dengan maksiat? Merasa paling benar dan paling suci. Bayangkan, seorang santri yang pulang dengan hati penuh cahaya, membawa ilmu, membawa doa, membawa harapan, tetapi yang ia temukan justru membuat dadanya sesak. Kampung yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan sederhana dan penuh kebersamaan, kini berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tenang. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, tuliskan dulu di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Biar kita bisa saling sapa, saling mendoakan, dan mempererat silaturahmi. Siapa tahu di antara kita ada yang satu kampung, satu kota, atau bahkan satu cita-cita. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan share, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah subscribe, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari musibah, dan dikabulkan semua doa-doanya oleh Allah. Amin. Sekarang kita mulai ceritanya. Rahmat berdiri di gerbang pesantren untuk terakhir kalinya sebagai santri. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di halaman pesantren yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Sudah 6 tahun ia menuntut ilmu di tempat itu. 6 tahun bangun sebelum subuh, 6 tahun menghafal ayat demi ayat, 6 tahun ditempa kesabaran dan adab. Tangannya menggenggam tas sederhana, berisi beberapa pakaian, kitab-kitab kesayangannya, dan sebuah mushaf yang sudah mulai lusuh karena sering ia baca. Di dadanya, ada getaran yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan juga takut. Lebih kepada campuran antara harapan dan tanggung jawab. Kiai pemilik pesantren berdiri di hadapannya. Wajah beliau teduh, sorot matanya dalam. Rahmat, ucap sang kiai pelan. Ilmu itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diamalkan. Kampungmu menunggumu. Rahmat menunduk hormat, mencium tangan gurunya. Hatinya bergetar. Ia tahu, pulang bukan sekadar kembali ke rumah. Pulang berarti mengemban amanah. Ia ingin menjadi cahaya kecil di kampungnya. Ia ingin anak-anak di desanya belajar mengaji. Ia ingin pemuda-pemuda kampung kembali memakmurkan masjid. Sepanjang perjalanan pulang, Rahmat duduk di dalam bus tua yang berderit pelan menyusuri jalan antar kota. Di luar jendela, sawah-sawah membentang luas. Ia tersenyum kecil. Kenangan masa kecilnya terlintas satu persatu. Dulu, setiap sore ia bermain layang-layang di lapangan desa. Malam hari, suara azan dan lantunan mengaji terdengar dari berbagai rumah. Kampungnya memang tidak mewah, tapi hangat. Sederhana, tapi penuh kebersamaan. Rahmat membayangkan betapa senangnya ibunya melihat ia pulang membawa ilmu. Ia membayangkan duduk di serambi masjid, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia membayangkan pemuda-pemuda desa yang dulu nakal kini sudah berubah menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Namun ketika bus mulai memasuki wilayah kampungnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Lampu-lampu berwarna-warni terlihat menyala di kejauhan. Suara musik terdengar samar, cukup keras untuk ukuran desa kecil. Rahmat mengerutkan kening. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ada hajatan, mungkin ada perayaan pernikahan. Ia turun dari bus di pertigaan jalan desa. Tasnya ia sandang di bahu. Kitab kecil yang selalu ia bawa ia peluk erat di dada. Langkahnya pelan, tapi pasti. Semakin ia mendekat ke arah lapangan desa, suara musik semakin jelas. Irama keras, dentuman bas, sorak-sorai orang banyak. Lampu panggung berkelap-kelip, memantul ke wajah-wajah yang tampak larut dalam keramaian. Rahmat berhenti. Di hadapannya, lapangan desa yang dulu menjadi tempat ia bermain dan belajar mengaji, kini berubah menjadi panggung hiburan besar. Orang-orang berdesakan, sebagian berjoget dengan gerakan berlebihan. Beberapa pemuda yang wajahnya samar-samar ia kenali, tampak tertawa lepas. Rahmat merasa dadanya sesak. Ia tidak marah, ia tidak langsung menilai, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ini bukan lagi suasana desa yang dulu ia kenal. Seorang pemuda menoleh ke arahnya. Itu Rahmat bukan? Katanya kepada temannya. Rahmat, santri itu, jawab yang lain sambil tertawa kecil.
Rahmat berdiri sedikit menjauh dari keramaian. Lampu panggung menyinari sebagian wajahnya. Matanya membulat, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Ia tak menyangka perubahan itu begitu cepat dan begitu jauh. Ia melangkah pelan menyusuri pinggir lapangan. Beberapa orang dewasa tampak duduk sambil menonton. Sebagian tertawa. Anak-anak kecil masih berlarian di sekitar panggung. Dalam hati, Rahmat berdoa pelan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di kampungku? Ia teringat pesan Kiai tadi siang. Ilmu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diamalkan. Tapi bagaimana caranya? Ia baru saja menginjakan kaki di desa, dan kenyataan sudah begitu berat. Rahmat tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk di pinggir jalan, agak jauh dari keramaian. Kitab kecil di tangannya ia buka, meski matanya tak benar-benar membaca. Ia hanya mencoba menenangkan hati. Suara tawa, musik, dan sorakan tetap terdengar. Kontras dengan sunyi yang ia rasakan di dalam dada. Beberapa warga yang lewat hanya meliriknya sebentar. Ada yang tersenyum tipis, ada yang berbisik satu sama lain. Rahmat sadar, ia mungkin terlihat berbeda sekarang. Dengan baju koko sederhana, sarung, dan peci hitamnya, ia seperti datang dari dunia lain. Malam semakin larut. Rahmat akhirnya melangkah pulang ke rumah orang tuanya. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa rumah yang pintunya terbuka lebar. Televisi menyala keras, dan obrolan warga terdengar ramai. Ketika sampai di depan rumahnya, ia berhenti sejenak. Rumah kayu sederhana itu masih sama. Dindingnya sedikit pudar, tapi tetap kokoh. Ia mengetuk pelan. Ibunya membuka pintu. Seketika air mata menetes dari mata wanita tua itu. Rahmat, suaranya bergetar. Rahmat langsung memeluk ibunya. Dalam pelukan itu, ia merasakan kehangatan yang tak ia dapatkan di tempat lain. Namun di balik kehangatan itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Malam itu, setelah makan sederhana bersama ibunya, Rahmat duduk sendirian di beranda rumah. Dari kejauhan, suara musik masih terdengar. Ia menatap langit desa yang gelap, hanya dihiasi bintang-bintang kecil. Apakah ini sebabnya Allah memintaku pulang? Gumamnya dalam hati. Rahmat tahu, kepulangannya bukan kebetulan. Tapi ia belum tahu, jalan seperti apa yang harus ia tempuh. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak ingin kampungnya tenggelam dalam sesuatu yang membuat hati semakin jauh dari kebaikan. Dan disitulah, perjalanan Rahmat yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi pertama Rahmat di kampung terasa berbeda. Biasanya, ketika ia bangun sebelum subuh di pesantren, ia mendengar suara langkah para santri menuju masjid, suara air wudhu yang mengalir, dan lantunan zikir pelan yang menenangkan. Tapi di kampungnya, pagi itu terasa sunyi dengan cara yang lain. Rahmat bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk di tikar kecil di kamarnya, membuka mushaf, dan membaca beberapa ayat dengan suara pelan. Hatinya masih terbayang suasana semalam. Musik keras, sorak-sorai, lampu warna-warni di tengah desa yang dulu sederhana. Ketika azan akhirnya terdengar dari masjid kampung, suaranya tak sekuat dulu. Rahmat terdiam. Ia hafal betul suara muazin lama yang dulu lantang dan penuh semangat. Kini, suara itu terdengar pelan, seperti kehilangan tenaga. Rahmat berjalan menuju masjid dengan sarung dan pecinya. Jalan desa masih sepi. Beberapa pemuda terlihat duduk di pinggir jalan, mungkin baru pulang dari keramaian semalam. Ada yang meliriknya, ada yang pura-pura tak melihat. Itu Rahmat ya?" Terdengar bisikan pelan. "Iya, yang dulu suka ngaji itu. Katanya sekarang jadi ustadz," sahut yang lain dengan nada bercampur ejekan. Rahmat mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia melangkah tetap tenang. Masjid desa tak seramai dulu, hanya beberapa orang tua yang hadir. Rahmat duduk di saf depan. Hatinya terasa berat melihat bangku-bangku kosong yang dulu dipenuhi anak-anak muda. Seusai salat, ia menyapa satu persatu jamaah yang hadir. Beberapa tersenyum hangat, beberapa hanya mengangguk singkat. Rahmat tahu,
perubahan tidak bisa dipaksakan dalam satu malam. Namun malam berikutnya suara musik kembali terdengar. Rahmat sedang duduk bersama ibunya ketika dentuman bas menggema lagi dari arah lapangan. Ibunya hanya menghela nafas panjang. "Sudah sering seperti itu sekarang, Mat," kata ibunya pelan. "Awalnya cuma acara hajatan, lama-lama jadi rutin. Katanya biar desa ramai." Rahmat terdiam. Kata ramai terasa aneh di telinganya. Ramai seperti apa yang dimaksud? Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju lapangan. Kali ini ia ingin melihat lebih dekat, bukan hanya berdiri di pinggir jalan. Lapangan desa dipenuhi orang. Lampu panggung menyala terang, musik diputar keras. Beberapa pemuda yang dulu ia kenal sebagai teman kecil kini tampak larut dalam suasana. Wajah mereka memerah, suara mereka meninggi, tawa mereka berlebihan. Rahmat berdiri agak jauh, memegang kitab kecil di dadanya. Ia tak ingin menghakimi, tapi pemandangan itu menusuk hatinya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. "Rahmat, pulang juga akhirnya," seru seorang pemuda bernama Dani yang dulu sering bermain bola bersamanya. Rahmat tersenyum tipis. "Iya Dani, baru kemarin sampai." Dani tertawa. "Gimana pesantren? Masih rajin ceramah?" Beberapa temannya ikut tertawa kecil. Rahmat menjawab lembut. "Ilmu itu untuk diamalkan, bukan diceramahkan saja." Ucapan itu membuat suasana sedikit berubah. Ada yang mendengus, ada yang mengangkat alis. "Sudah, Mat," kata Dani sambil menepuk bahunya lagi. "Sekarang zaman sudah beda. Jangan terlalu serius. Nikmati saja hidup." Rahmat memandang ke arah panggung. Musik semakin keras. Beberapa orang dewasa tampak ikut bersorak. Hatinya bergetar. Ia melangkah menjauh dari keramaian, tapi suara itu terus mengikuti. Ia merasa seperti orang asing di kampung sendiri. Di tengah perjalanan pulang, Rahmat bertemu seorang bapak tua yang dulu sering menjadi guru ngaji di musola kecil. "Pak Hasan," sapa Rahmat hormat. Pak Hasan tersenyum lemah. "Kamu sudah lihat sendiri, Mat?" Rahmat mengangguk pelan. Pak Hasan menghela napas panjang. "Saya sudah tua, tenaga tak seperti dulu. Dulu saya masih bisa menegur. Sekarang, suara saya tak lagi didengar." Rahmat merasakan ada beban yang kini berpindah ke pundaknya. Malam itu ia tak bisa tidur. Suara musik baru berhenti menjelang tengah malam. Ia duduk di beranda, memandang jalan desa yang mulai sepi. Dalam hati ia bertanya, apakah ia harus langsung menegur? Apakah ia harus diam dulu? Bagaimana caranya menyentuh hati tanpa melukai? Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai berkeliling desa. Ia mengunjungi rumah-rumah, menyapa warga dengan ramah. Ia tak langsung berbicara soal perubahan. Ia hanya membangun kembali kedekatan. Beberapa ibu-ibu menyambutnya hangat. Anak-anak kecil memandangnya penasaran, tapi para pemuda tampak menjaga jarak. Suatu sore, Rahmat melihat sekelompok anak kecil bermain di dekat masjid. Ia menghampiri dan mengajak mereka membaca doa pendek bersama. Anak-anak itu tertawa-tawa, tapi akhirnya mengikuti. Momen kecil itu membuat hati Rahmat sedikit tenang. Setidaknya masih ada harapan. Namun malam kembali datang. Dan bersama malam, suara musik kembali menggema. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Rahmat berdiri di halaman rumahnya, menatap ke arah cahaya lampu panggung yang terlihat dari kejauhan. Ia memeluk kitabnya erat-erat. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika ini ujian untukku, kuatkanlah. Jangan biarkan aku lemah hanya karena suara yang keras. Jadikan aku sebab perubahan, bukan sebab perpecahan." Ia sadar apa yang ia hadapi bukan sekadar pesta. Ini tentang arah hidup sebuah kampung, tentang generasi yang perlahan menjauh dari masjid. Dan Rahmat tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Malam itu menjadi malam kedua yang menggetarkan hatinya. Dan ia mulai memahami bahwa kepulangannya bukan hanya untuk berkumpul kembali dengan keluarga, tetapi untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai memikirkan langkah pertama yang harus ia ambil. Ia tahu perubahan tidak bisa datang dengan kemarahan.
Ia juga sadar, nasihat yang keras hanya akan membuat jarak semakin lebar. Pagi itu, setelah sholat subuh di masjid yang masih sepi, Rahmat duduk bersama Pak Hasan. Masjid terasa lenggang, hanya suara burung pagi yang terdengar dari luar. "Mat," kata Pak Hasan pelan, "kamu jangan buru-buru, orang sekarang cepat tersinggung." Rahmat mengangguk. "Saya tidak ingin memaksa, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan dengan baik." Siang harinya, Rahmat mendatangi warung kecil tempat para pemuda sering berkumpul. Ia membeli segelas teh hangat, lalu duduk di bangku kayu. Beberapa pemuda memandangnya dengan ekspresi setengah heran, setengah sinis. "Wah, santri sekarang nongkrong juga," celetuk salah satu dari mereka. Rahmat tersenyum tipis. "Kenapa? Santri tidak boleh minum teh di warung?" Beberapa tertawa kecil. Ia mencoba mencairkan suasana. Ia tidak langsung menyinggung soal pesta. Ia berbicara tentang masa kecil mereka, tentang kenangan bermain bola di lapangan, tentang guru-guru lama yang kini sudah sepuh. Awalnya obrolan berjalan ringan, tapi ketika Rahmat dengan halus menyinggung soal kegiatan malam di lapangan desa, suasana berubah. "Maksud kamu, pesta itu salah?" tanya Dani dengan nada sedikit meninggi. Rahmat menjawab tenang. "Saya tidak bilang salah. Saya hanya khawatir. Jangan sampai kita lupa diri." "Ah, kamu terlalu serius," sahut yang lain. "Kita cuma hiburan, Mat. Masa hidup cuma masjid dan ngaji?" Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa. Rahmat menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Hidup memang bukan hanya masjid. Tapi tanpa masjid, hidup jadi kehilangan arah." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Namun kemudian salah satu pemuda berdiri dan berkata dengan nada mengejek, "Sudahlah, Mat, kamu baru pulang. Jangan langsung sok jadi ustadz di sini." Tawa kembali pecah. Rahmat merasakan dadanya seperti ditekan. Ia ingin menjelaskan lebih panjang, tapi ia tahu suasana tidak mendukung. Ia bangkit perlahan. "Saya hanya ingin kita semua baik-baik saja," katanya sebelum melangkah pergi. Di belakangnya masih terdengar bisikan dan tawa kecil. Malam itu Rahmat kembali melihat keramaian di lapangan, tapi kali ini ia tidak berdiri jauh. Ia mencoba mendekat. Beberapa orang dewasa melihatnya dengan tatapan berbeda. Ada yang merasa terganggu, ada yang merasa tertantang. Tiba-tiba seorang pria dewasa yang dikenal sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di desa menghampirinya. "Kamu Rahmat ya?" tanyanya. "Iya, Pak. Kami dengar kamu mulai keliling memberi nasihat. Bagus, tapi ingat, jangan bikin suasana desa jadi tegang. Orang sudah capek kerja, perlu hiburan." Rahmat menjawab dengan sopan, "Saya tidak ingin membuat tegang, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan agar kita tidak berlebihan." Pria itu tersenyum tipis, tapi sorot matanya tajam. "Hati-hati, jangan sampai orang merasa kamu menghakimi." Rahmat terdiam. Ia menyadari satu hal. Niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar bahwa Rahmat merasa paling benar, bahwa Rahmat ingin melarang warga bersenang-senang, bahwa Rahmat menganggap dirinya paling suci. Rahmat mendengar semua itu dari ibunya. "Ibu tidak peduli apa kata orang," kata ibunya lembut. "Tapi kamu harus kuat, Mat." Rahmat tersenyum lemah. "Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, Bu." Namun hinaan mulai datang lebih terbuka. Suatu sore, ketika ia berjalan melewati sekelompok pemuda, salah satu dari mereka berkata keras-keras, "Hati-hati, nanti kena azab," kata Ustadz Rahmat. Tawa kembali pecah. Rahmat berhenti sejenak. Ia ingin menoleh, ingin menjelaskan bahwa ia tak pernah mendoakan keburukan bagi siapapun. Tapi ia menahan diri. Ia melangkah kembali dengan hati yang makin berat. Di malam yang lain, saat pesta berlangsung lebih meriah dari biasanya, Rahmat berdiri di pinggir lapangan dan mencoba berbicara kepada beberapa pemuda yang ia kenal dekat. "Dani," katanya pelan,
Ingat dulu kita sering mengaji bareng? Dani menatapnya dengan mata yang sudah kehilangan ketenangan. Sudah, Mat. Jangan bawa-bawa masa lalu. Saya hanya ingin kita tidak lupa. Kalau kamu tidak suka, jangan datang ke sini, seru seseorang dari belakang. Beberapa orang mulai memandang Rahmat dengan tatapan tak ramah. Ia menyadari langkahnya terlalu cepat. Hatinya ingin menolong, tapi cara yang ia pilih mungkin belum tepat. Malam itu ia pulang dengan langkah pelan. Suara musik masih menggema, tapi kini bukan hanya telinganya yang terasa sakit. Hatinya ikut bergetar. Di beranda rumah, ia duduk sendirian. Kitab di tangannya terbuka, tapi air matanya jatuh pelan di atas halaman. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika aku salah dalam cara, perbaikilah. Jika aku terlalu keras dalam niat, lembutkanlah. Tapi jangan biarkan aku menyerah sebelum Engkau izinkan. Ia sadar, perjuangan bukan hanya melawan kebiasaan buruk, tapi juga melawan kesalahpahaman. Dan ia tahu ini baru awal. Beberapa hari setelah percakapan di warung itu, suasana desa terasa semakin panas bagi Rahmat. Ia tidak lagi hanya dianggap aneh. Kini ia mulai menjadi bahan pembicaraan. Setiap kali ia berjalan melewati kelompok pemuda, suara bisik-bisik terdengar jelas. Itu dia yang merasa paling alim. Hati-hati, nanti kita semua masuk neraka, katanya. Tawa-tawa kecil mengikuti setiap langkahnya. Rahmat berusaha tetap tenang. Ia menundukkan pandangan, bukan karena malu, tapi karena ia takut hatinya tergelincir dalam kemarahan. Ia tahu, jika ia membalas dengan emosi, semua yang ia perjuangkan akan runtuh seketika. Namun ujian sebenarnya datang pada malam yang tak pernah ia lupakan. Malam itu lapangan desa kembali dipenuhi orang, bahkan lebih ramai dari biasanya. Panggung dihias lebih mewah, lampu-lampu semakin terang, suara musik semakin keras. Orang-orang dari desa sebelah pun ikut berdatangan. Rahmat awalnya tidak berniat datang, tapi ia mendengar dari seorang ibu bahwa beberapa anak kecil mulai ikut larut dalam keramaian sampai larut malam. Hatinya tak tenang. Ia pun melangkah menuju lapangan. Begitu ia tiba di pinggir keramaian, beberapa orang langsung menyadari kehadirannya. Datang lagi Ustadz, teriak seseorang. Beberapa kepala menoleh. Rahmat berdiri tenang. Ia tidak membawa pengeras suara. Ia tidak datang untuk berdebat. Ia hanya ingin berbicara baik-baik. Ia mendekati Dani dan beberapa pemuda yang berdiri di dekat panggung. "Dani," katanya pelan, "boleh saya bicara sebentar?" Dani terlihat kesal. "Apalagi, Mat? Kamu nggak capek?" Rahmat menarik napas dalam. "Saya cuma minta satu hal. Jangan sampai anak-anak kecil ikut sampai tengah malam. Mereka masih butuh istirahat. Orang tua mereka percaya pada kita." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi di tengah suasana panas, kata-kata sederhana pun bisa menyulut api. Salah satu pemuda berseru. Dengar itu, dia mulai mengatur-atur. Kerumunan mulai memperhatikan. Seorang pria dewasa yang berdiri tak jauh dari panggung maju mendekat. Wajahnya tegang. "Rahmat," katanya keras, cukup agar orang-orang mendengar. "Kami ini sudah sepakat. Ini hiburan desa. Kamu tidak punya hak melarang." Rahmat menjawab sopan. "Saya tidak melarang, Pak. Saya hanya mengingatkan." "Cukup," potong pria itu. "Kamu baru pulang. Jangan merasa paling tahu keadaan desa." Suara tepuk tangan dan sorakan terdengar dari beberapa sisi. Rahmat merasa wajahnya panas. Ia berdiri di tengah keramaian, sendirian, dengan ratusan mata memandangnya. Seseorang berteriak, "Kalau nggak suka, balik saja ke pesantren." Tawa meledak. Rahmat menatap ke arah orang-orang yang dulu ia kenal sejak kecil. Wajah-wajah yang dulu ramah kini dipenuhi sinis dan ejekan. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata bahwa ia mencintai desa ini. Ia ingin menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Tapi suaranya seperti tertelan oleh sorak-sorai. Salah satu pemuda bahkan mendekat dan berkata pelan namun tajam, "Kamu bikin suasana gak enak, jangan sok suci." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ejekan sebelumnya. Rahmat menunduk sebentar. Ia menggenggam kitab kecil di tangannya.
Ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya tidak pernah merasa suci. Saya juga banyak dosa. Tapi kalau saya diam saat melihat sesuatu yang membuat saya khawatir, lalu untuk apa saya belajar selama ini?" Kerumunan hening sejenak, tapi keheningan itu hanya sesaat. "Sudah, usir saja dia!" teriak seseorang dari belakang. Suasana kembali gaduh. Rahmat tahu, malam itu bukan malam untuk berbicara panjang. Ia menatap sekali lagi ke arah panggung, lalu berbalik. Di belakangnya tawa dan musik kembali menggema. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti menginjak batu tajam. Ia merasa dihina, direndahkan, dipermalukan di depan banyak orang. Ketika sampai di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Wajah wanita itu penuh kecemasan. "Mat, kamu baik-baik saja?" Rahmat tersenyum tipis. "Saya baik, Bu." Tapi begitu masuk ke kamar, senyum itu hilang. Ia duduk di atas sajadah. Tangannya gemetar. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia tidak menangis karena dihina. Ia menangis karena merasa gagal. Gagal menyampaikan kebaikan dengan cara yang bisa diterima. "Ya Allah," bisiknya dalam sujud panjang. "Engkau tahu hatiku. Aku tidak ingin dipuji. Aku hanya ingin mereka selamat." Malam itu suara musik masih terdengar hingga larut. Tapi di dalam rumah kecil itu, Rahmat memilih berbicara pada Tuhan, bukan pada manusia. Ia sadar, hinaan adalah bagian dari jalan yang ia pilih. Dan mungkin, justru disitulah ikhlasannya sedang diuji. Namun ia belum tahu bahwa malam-malam seperti itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Sejak malam penghinaan itu, Rahmat memilih lebih banyak diam. Bukan karena ia takut, bukan juga karena ia menyerah. Tapi ia sadar, api tidak bisa dipadamkan dengan api. Jika ia terus datang ke tengah keramaian dan menegur di saat suasana panas, yang terjadi hanyalah perlawanan. Pagi itu Rahmat bangun lebih awal dari biasanya. Udara desa masih dingin. Ia mengambil air wudhu dengan tenang, lalu berdiri dalam sholat malam yang panjang. Dalam sujudnya, ia menangis tanpa suara. "Ya Allah, jika Engkau ingin aku tetap di sini, kuatkanlah hatiku. Jangan Engkau biarkan aku mundur hanya karena ejekan manusia." Setelah subuh, ia duduk di serambi masjid. Masjid masih sepi. Hanya Pak Hasan yang datang seperti biasa. Mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan itu terasa lebih bermakna dari ribuan kata. Hari itu Rahmat memutuskan untuk memulai dari hal kecil. Ia tidak lagi mendatangi pesta malam, ia tidak lagi berdiri di pinggir lapangan. Sebaliknya, ia mulai membuka pengajian kecil di rumahnya sendiri. Ia menyebarkan kabar lewat anak-anak yang sering bermain di sekitar rumahnya. "Sore ini, siapa yang mau belajar membaca Al-Quran, boleh datang ke rumah," katanya dengan senyum lembut. Awalnya hanya 2 anak yang datang. Mereka duduk canggung di tikar kecil. Rahmat tidak menunjukkan kekecewaan. Ia mengajar dengan penuh kesabaran, memperbaiki makhraj huruf satu persatu. Hari berikutnya jumlahnya menjadi 4. Seminggu kemudian, sudah 8 anak yang rutin datang. Rahmat merasa harapan kecil mulai tumbuh. Namun, kabar tentang pengajian itu juga sampai ke telinga para pemuda. "Sekarang dia bikin pesantren kecil di rumahnya," kata seseorang dengan nada sinis. "Biarkan saja," sahut yang lain. "Paling juga cuma bertahan sebentar." Suatu sore, saat anak-anak sedang belajar, terdengar suara tawa keras di luar rumah. Beberapa pemuda lewat sambil sengaja berbicara keras. "Hati-hati, nanti dimarahi Ustadz kalau nggak hafal." Anak-anak yang sedang belajar menoleh ketakutan. Rahmat tersenyum dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, kita tetap lanjut ya." Ia tidak ingin anak-anak merasa takut. Ia tidak ingin kebencian masuk ke hati mereka. Namun ujian berikutnya datang lebih tajam. Suatu malam, ketika Rahmat sedang duduk di beranda, 2 pemuda mendekatinya. "Rahmat," kata salah satu dari mereka, "kami mau ngomong baik-baik."
Rahmat mempersilahkan mereka duduk. "Kamu ini sebenarnya mau apa sih?" tanya yang lain dengan nada serius. "Kamu bikin orang tua mulai ribut, katanya pesta bikin dosa, katanya kita jauh dari agama." Rahmat menggeleng pelan. "Saya tidak pernah bilang begitu. Saya hanya mengajak kita ingat bahwa hidup ini bukan cuma soal senang-senang." "Kamu bikin suasana nggak nyaman," potong salah satu dari mereka. Orang desa merasa dihakimi. Rahmat menatap mereka dengan tenang. "Kalau saya salah dalam cara, saya minta maaf. Tapi niat saya bukan untuk menjatuhkan siapapun." Pemuda itu berdiri. "Kalau begitu, lebih baik kamu diam saja." Jangan ikut campur urusan orang. Ucapan itu jelas, sebuah peringatan. Rahmat menunduk sebentar. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Jika ia terus berbicara terlalu keras, bisa jadi ia benar-benar diusir. Malam itu, ia kembali ke sajadahnya. Ia mulai merasakan kelelahan, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Setiap langkahnya seperti disalahpahami. Setiap niat baiknya dianggap serangan. Ia sempat berpikir untuk pergi, kembali ke pesantren. Mungkin di sana ia lebih dihargai. Mungkin di sana ia tidak perlu berhadapan dengan tatapan sinis setiap hari. Tapi bayangan wajah anak-anak yang belajar mengaji membuatnya bertahan. "Kalau aku pergi, siapa yang akan mengajar mereka?" pikirnya. Hari demi hari berlalu. Pesta masih berlangsung. Musik masih terdengar hampir setiap malam. Namun perlahan, di rumah kecil Rahmat, suara lantunan Al-Quran juga mulai terdengar. Suatu sore, seorang ibu datang membawa anaknya. "Mat," katanya pelan, "anak saya sekarang lebih rajin sholat sejak ikut belajar di sini. Terima kasih." Ucapan sederhana itu membuat hati Rahmat kembali kuat. Ia sadar, perubahan tidak selalu terlihat di panggung besar. Kadang ia tumbuh di ruang kecil, dalam hati satu orang demi satu orang. Namun ia belum tahu bahwa kesabarannya akan diuji lagi dengan cara yang jauh lebih berat. Karena semakin terang cahaya kecil itu, semakin besar pula bayangan yang mencoba memadamkannya. Seiring waktu, pengajian kecil di rumah Rahmat semakin dikenal. Anak-anak yang awalnya hanya beberapa orang, kini bertambah menjadi belasan. Setiap sore, suara mereka melafalkan huruf-huruf hijaiyah mulai terdengar jelas dari rumah kayu sederhana itu. Sebagian warga mulai melihat perubahan kecil. Anak-anak yang dulu sering berkeliaran hingga larut, kini pulang lebih awal. Ada yang mulai kembali ke masjid saat maghrib. Namun, perubahan kecil itu justru membuat sebagian pihak merasa terganggu. Suatu malam, pesta di lapangan desa dibuat lebih besar dari biasanya. Panggung dihias lebih meriah, pengeras suara lebih besar, dan undangan disebarkan hingga ke desa tetangga. Rahmat duduk di beranda rumahnya ketika suara musik mulai menggema lagi. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih keras, lebih menantang. Beberapa pemuda yang biasanya hanya melintas, kini berhenti di depan rumahnya. "Mat, ayo keluar!" teriak salah satu dari mereka. Rahmat berdiri dan melangkah keluar dengan tenang. "Kami dengar kamu makin ramai bikin pengajian," kata Dani dengan senyum yang sulit ditebak. "Alhamdulillah, anak-anak yang datang," jawab Rahmat lembut. "Bagus, tapi jangan sampai kamu bikin warga terpecah ya," tambah yang lain dengan nada setengah ancaman. Rahmat menghela napas pelan. "Saya tidak pernah mengajak siapapun membenci siapapun." Dani mendekat. "Tapi kamu bikin orang tua mulai melarang anaknya datang ke pesta. Itu artinya kamu mempengaruhi." Rahmat memandang mereka satu persatu. "Saya hanya mengajarkan apa yang saya pelajari. Selebihnya pilihan masing-masing." Suasana hening sesaat, tapi ketegangan terasa jelas. "Kalau begini terus," kata salah satu dari mereka, "kamu bisa bikin desa ini nggak nyaman." Kata-kata itu seperti peringatan terakhir. Setelah mereka pergi, Rahmat kembali duduk. Ia tahu penolakan sudah bukan sekadar ejekan. Kini ada rasa tidak suka yang mulai mengeras. Hari berikutnya, beberapa orang tua yang biasa datang ke pengajian tampak ragu. "Mat," kata seorang bapak, "kami sebenarnya mendukung, tapi jangan sampai nanti kamu jadi sasaran. Kami takut terjadi apa-apa." Rahmat tersenyum tipis. "Selama saya tidak melawan siapapun, insya Allah aman." Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan tekanan yang nyata. Suatu sore, ketika anak-anak sedang belajar, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Anak-anak terdiam.
Beberapa saat kemudian, suara tawa terdengar dari kejauhan. Rahmat tidak menuduh siapapun. Ia hanya menyalakan lampu minyak kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, kita lanjut dengan cahaya ini." Anak-anak kembali membaca, meski dalam cahaya redup. Malam itu, Rahmat berjalan sendirian menuju masjid. Di tengah jalan, ia melihat sekelompok pemuda duduk di bawah pohon besar. Mereka terdiam ketika ia lewat. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras, "Sok suci." Rahmat berhenti sejenak, lalu berkata pelan tanpa menoleh, "Saya tidak suci, saya hanya berusaha." Ia melanjutkan langkahnya. Di dalam masjid yang sepi, ia duduk lama. Hatinya terasa berat. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang perbedaan pandangan, tapi tentang benturan kebiasaan yang sudah mengakar. Ia teringat pesan Kiai dulu, bahwa orang yang ingin mengubah keadaan harus siap menjadi orang yang paling tidak nyaman. Tiba-tiba suara langka terdengar di belakangnya. Pak Hasan berdiri dengan wajah cemas. "Mat, kamu harus hati-hati. Beberapa orang mulai tidak suka." Rahmat tersenyum. "Saya tahu, Pak. Kalau keadaan semakin sulit, kamu masih punya pilihan untuk pergi," tambah Pak Hasan. Rahmat menunduk sejenak. "Pergi," kata itu kembali muncul di pikirannya. Tapi kali ini ia menjawab tegas, "Saya belum selesai, Pak." Malam semakin larut. Musik kembali menggema dari lapangan desa. Rahmat menatap ke arah suara itu, lalu kembali menundukkan kepala dalam doa. Ia tidak tahu sampai kapan penolakan ini akan berlangsung, tapi ia tahu satu hal, semakin keras ujian datang, semakin ia harus menjaga niatnya agar tidak berubah menjadi dendam. Ia memilih tetap sabar. Namun di balik kesabaran itu, sesuatu sedang bergerak. Ketegangan di desa semakin terasa, dan tanda-tanda kecil mulai muncul, tanda-tanda yang sebagian orang abaikan. Minggu demi minggu berlalu. Pengajian kecil Rahmat tetap berjalan meski tekanan terus datang. Anak-anak yang belajar semakin fasih membaca Al-Quran. Beberapa orang tua mulai rutin hadir untuk sekadar duduk dan mendengar nasihat ringan selepas maghrib. Namun, di sisi lain, pesta malam di lapangan desa justru semakin besar. Suatu malam, hujan deras turun tiba-tiba saat panggung sedang penuh orang. Lampu-lampu berkelip, kabel-kabel terlihat basah. Beberapa warga mulai panik, tapi acara tetap dipaksakan berjalan. Rahmat berdiri di teras rumahnya, memandang ke arah lapangan yang basah kuyup. Dalam hatinya ada rasa tidak tenang. Tiba-tiba terdengar suara keras, sebuah speaker jatuh dari atas panggung. Orang-orang berteriak kaget, untungnya tidak ada yang tertimpa. Beberapa orang menganggapnya sekadar kecelakaan kecil. Namanya juga acara besar, terdengar seseorang berkata, "Pasti ada saja gangguan." Rahmat tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Beberapa hari kemudian, listrik kembali padam saat pesta berlangsung. Kali ini lebih lama dari biasanya. Orang-orang bersorak kesal, sebagian tertawa, sebagian menyalahkan petugas listrik desa. Seorang ibu yang biasa datang ke pengajian berkata pelan kepada Rahmat, "Ini sudah sering terjadi, Mat. Mungkin memang ada yang harus kita renungkan." Rahmat menjawab lembut, "Segala sesuatu ada sebabnya, Bu. Kita ambil hikmahnya saja." Namun tidak semua orang berpikir seperti itu. Di warung kopi, beberapa pemuda justru semakin kesal. "Sejak Rahmat pulang, acara kita selalu ada gangguan," kata salah satu dari mereka. "Jangan-jangan dia yang mendoakan buruk," sahut yang lain setengah bercanda, setengah serius. Tuduhan itu mulai menyebar. Rahmat mendengarnya dari seorang anak kecil yang tak sengaja menyampaikan percakapan orang dewasa. Hatinya kembali terasa tertusuk. Ia tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan dalam sujudnya, ia selalu memohon agar desa ini dijaga. Suatu sore, Dani datang menemuinya. "Kamu ada hubungannya dengan kejadian-kejadian itu?" tanyanya langsung. Rahmat menatapnya dengan tenang. "Apa maksudmu?" "Orang-orang bilang, sejak kamu sering bilang hati-hati, hati-hati, sekarang malah sering ada gangguan." Rahmat menarik napas panjang. "Dani, aku tidak punya kuasa atas apapun. Aku hanya mengingatkan dengan niat baik." Dani terdiam, tapi wajahnya masih menyimpan keraguan. Malam berikutnya, pesta tetap digelar. Bahkan lebih meriah, seolah ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Rahmat memutuskan untuk tidak mendekat. Ia duduk di masjid, membaca Al-Quran dalam keheningan.
Namun suara musik tetap terdengar menembus dinding. Dalam hatinya ada perasaan aneh. Bukan marah, bukan dendam. Hanya kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia teringat ayat-ayat tentang kaum yang diberi peringatan namun mengabaikannya. Hatinya bergetar. Ya Allah, bisiknya dalam doa panjang. Jika mereka tidak mendengarkanku, jangan engkau hukum mereka karena kesalahanku dalam menyampaikan. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Lampu-lampu panggung terlihat bergoyang. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman, tapi sebagian besar tetap tertawa dan bersorak. Rahmat hanya bisa memandang dari kejauhan. Ia sadar ia sudah melakukan sebisanya. Ia sudah mencoba dengan lembut. Ia sudah bersabar dalam hinaan. Namun tanda-tanda itu semakin jelas. Dan sebagian orang memilih untuk tidak melihatnya. Malam itu terasa berbeda sejak sore hari. Langit di atas desa tampak gelap, meski belum benar-benar malam. Awan tebal menggantung rendah. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Beberapa orang tua sempat berbisik. Cuacanya aneh ya hari ini. Namun di lapangan desa, persiapan tetap berjalan. Panggung dipasang lebih besar dari sebelumnya. Lampu sorot tambahan didatangkan. Musik diuji dengan volume tinggi. Seolah ingin menenggelamkan segala bisikan peringatan. Rahmat duduk di serambi rumahnya. Hatinya tak tenang. Sejak siang ia sudah merasakan sesuatu yang berat. Anak-anak yang biasa datang mengaji sore itu juga terlihat gelisah. "Ustadz, nanti malam ada acara lagi ya?" tanya salah satu anak kecil. Rahmat mengangguk pelan. "Iya." "Boleh nggak kita nggak ikut?" tanya anak itu lagi polos. Rahmat tersenyum lembut. "Kalian tidak wajib ikut kalau tidak mau. Lebih baik kalian istirahat." Mata anak-anak itu memandangnya dengan penuh harap. Rahmat sadar, generasi kecil inilah yang harus ia jaga. Malam pun turun. Lampu-lampu panggung menyala terang. Musik mulai diputar. Orang-orang berdatangan lebih banyak dari biasanya. Bahkan kendaraan dari desa tetangga memenuhi pinggir jalan. Rahmat berdiri di kejauhan. Tidak di tengah keramaian, tidak pula terlalu dekat. Ia hanya memandang dari jalan desa yang agak gelap. Kitab kecil masih ada di tangannya. Angin semakin kencang. Lampu-lampu gantung mulai bergoyang. Tenda besar yang dipasang di sisi panggung terlihat bergetar. Namun musik tetap dimainkan. Sorak-sorai tetap terdengar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Petir menyambar cukup dekat, membuat sebagian orang terkejut. Beberapa anak kecil mulai menangis. "Tenang, ini cuma hujan," teriak seseorang dari panggung. Beberapa tetes hujan mulai turun. Tapi bukan hujan biasa. Angin datang bersamaan dengan derasnya air yang tiba-tiba mengguyur lapangan. Dalam hitungan detik, panggung yang penuh cahaya berubah menjadi kacau. Tenda besar tersapu angin. Salah satu tiang penyangga roboh. Speaker besar terguncang dan jatuh ke samping. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Jeritan terdengar di mana-mana. "Kabel! Kabel!" teriak seseorang ketika percikan api kecil muncul dari salah satu sambungan listrik yang basah. Kepanikan menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Rahmat langsung berlari mendekat. Hujan membasahi tubuhnya. Ia melihat beberapa orang jatuh terpeleset di tanah yang berubah menjadi lumpur. Seorang anak kecil terpisah dari ibunya, menangis di tengah kerumunan. Tanpa ragu, Rahmat menerobos keramaian, mengangkat anak itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman di bawah teras rumah warga. "Tenang, tenang," katanya lembut, meski napasnya terengah. Di lapangan, beberapa pria dewasa berusaha menahan panggung yang miring, tapi angin terlalu kuat. Salah satu bagian atap panggung terlepas dan jatuh menimpa kursi-kursi plastik. Untungnya, sebagian besar orang sudah lari menjauh, namun beberapa orang terluka ringan. Ada yang tersandung kabel.
Ada yang tertimpa papan kayu kecil. Musik mati total. Lampu padam. Yang tersisa hanyalah suara hujan deras, tangis, dan kepanikan. Rahmat membantu seorang bapak yang terjatuh. Ia memapahnya ke tempat aman. Dani, yang biasanya berdiri paling depan saat pesta, kini terlihat pucat. Wajahnya dipenuhi lumpur dan air hujan. Ia memandang Rahmat dengan mata berbeda. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa, hanya ketakutan. Dalam hitungan menit, lapangan yang tadinya penuh sorak berubah menjadi sunyi dan kacau. Hujan terus turun tanpa ampun. Beberapa warga mulai berbisik, "Ini peringatan, ini peringatan." Namun, tidak semua berani mengatakannya keras-keras. Rahmat berdiri di bawah guyuran hujan. Wajahnya tenang, namun matanya berkaca-kaca. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa benar. Ia justru merasa sedih. Sedih karena peringatan harus datang dengan cara seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pulang, tidak ada musik yang terdengar hingga larut. Desa tenggelam dalam keheningan yang berat. Rahmat pulang dengan pakaian basah kuyup. Ia sujud panjang di atas sajadahnya. "Ya Allah, lindungi mereka. Ampuni kami semua. Jangan Engkau hukum kami lebih dari yang mampu kami tanggung." Di luar, hujan masih turun. Dan di hati banyak orang, untuk pertama kalinya, muncul rasa takut yang tak bisa mereka abaikan lagi. Pagi setelah kejadian itu, desa terasa berbeda. Tidak ada suara musik. Tidak ada tawa keras di lapangan. Yang terdengar hanya suara orang-orang membersihkan sisa-sisa panggung yang rusak dan genangan lumpur yang masih mengering. Beberapa papan kayu berserakan. Kursi-kursi plastik patah. Kabel-kabel yang semalam basah kini tergeletak tak terpakai. Rahmat berjalan pelan menuju masjid untuk salat subuh. Ia melihat wajah-wajah yang jarang hadir kini datang lebih awal. Beberapa di antaranya adalah pemuda yang biasanya paling depan di keramaian. Dani berdiri di saf kedua. Kepalanya tertunduk. Wajahnya terlihat letih. Seusai sholat, tidak ada yang langsung pulang. Jamaah duduk dalam diam. Hening itu lebih berat daripada teguran apapun. Pak Hasan memandang Rahmat sejenak, lalu memberi isyarat agar ia berbicara. Rahmat berdiri perlahan, hatinya bergetar. Ia tidak ingin terdengar seperti orang yang berkata, "Sudah kubilang." Ia memulai dengan suara pelan. "Saudara-saudaraku, semalam kita semua melihat sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Tak ada yang menyelah. Saya tidak datang untuk menyalahkan siapapun. Saya pun banyak salah. Tapi setiap kejadian selalu membawa pesan." Beberapa orang mulai menunduk. Allah tidak pernah menurunkan peringatan tanpa tujuan. Mungkin ini bukan hukuman. Mungkin ini kasih sayang. Supaya kita berhenti sebelum terlambat. Kalimat itu membuat beberapa mata berkaca-kaca. Dani tiba-tiba berdiri. Suaranya parau. "Maafkan kami, Mat." Rahmat terdiam. Dani melanjutkan, "Kami menertawakanmu, kami menghinamu, kami bilang kamu sok suci. Tapi semalam, kalau tiang panggung itu jatuh sedikit lebih ke kiri, mungkin ada yang tidak selamat." Suasana masjid menjadi hening penuh haru. Seorang bapak yang biasanya paling keras membela pesta juga ikut berbicara. "Saya terlalu bangga dengan keramaian itu. Saya pikir selama tidak ada yang terluka, tidak masalah. Tapi semalam saya sadar, kami hampir kehilangan banyak." Rahmat menahan air mata. Ia melangkah mendekat dan memeluk Dani. "Saya tidak pernah marah pada kalian," katanya pelan. "Saya hanya takut kita menyesal saat semuanya sudah terlambat." Beberapa pemuda lain ikut menunduk. Ada yang diam-diam mengusap mata. Kabar kejadian semalam menyebar cepat. Orang-orang mulai berbicara dari hati ke hati. Banyak yang merasa malu atas sikap mereka selama ini. Namun tidak semua langsung berubah.
Ada yang masih berkata, itu cuma cuaca buruk. Ada yang mencoba menganggapnya kebetulan. Tapi jauh di dalam hati, ketakutan itu sudah tertanam. Hari itu untuk pertama kalinya sejak Rahmat pulang, tidak ada persiapan pesta di lapangan. Sebaliknya, beberapa warga bergotong royong membersihkan puing-puing. Rahmat ikut membantu tanpa banyak bicara. Seorang ibu mendekatinya dan berkata lirih, "Maafkan kami, Nak. Kami terlalu keras padamu." Rahmat tersenyum lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kita semua sedang belajar." Sore harinya, lebih banyak anak datang ke pengajian. Bahkan beberapa pemuda duduk di belakang, mendengarkan tanpa berkata-kata. Rahmat tidak mengungkit kejadian semalam. Ia hanya membaca ayat-ayat tentang rahmat dan ampunan. Malam itu, desa benar-benar sunyi. Tidak ada lampu warna-warni, tidak ada dentuman bas. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan. Rahmat duduk di beranda rumahnya. Ia memandang langit yang kini cerah. Bintang-bintang tampak jelas. Dalam hatinya ada rasa lega, tapi juga rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia sadar, musibah bukan akhir dari ujian. Ia bisa menjadi awal perubahan, tapi juga bisa dilupakan seiring waktu. Rahmat berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan mereka berubah hanya karena takut. Jadikan perubahan ini karena kesadaran. Di kejauhan Dani berjalan mendekat. "Mat," katanya pelan. "Besok, bolehkah kami bantu bersih-bersih masjid?" Rahmat tersenyum. Kali ini dengan mata yang benar-benar bercahaya. "Boleh, kita lakukan bersama." Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Rahmat merasakan bahwa perjuangannya mulai menemukan jalan. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana desa benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suara musik yang menggema hingga larut. Lapangan yang biasanya dipenuhi panggung dan lampu, kini kembali kosong. Hanya terlihat rumput basah dan sisa-sisa bekas tiang yang sudah dicabut. Pagi itu, Rahmat berjalan menuju masjid dengan perasaan yang tak biasa. Jalan desa terasa lebih tenang. Beberapa pemuda yang dulu sering mengejeknya, kini lebih dulu menyapa. "Assalamualaikum, Mat," sapa Dani dengan suara pelan. "Waalaikumsalam," jawab Rahmat sambil tersenyum tulus. Mereka berjalan berdampingan menuju masjid. Tidak ada lagi jarak yang kaku, tidak ada lagi tatapan sinis, hanya rasa canggung yang perlahan berubah menjadi rasa hormat. Seusai sholat subuh, Rahmat tidak berdiri untuk memberi nasihat panjang. Ia hanya membaca satu ayat tentang taubat dan ampunan, lalu menutup dengan doa singkat. Namun yang berbeda adalah jumlah jamaah. Saf yang dulu kosong, kini mulai terisi. Beberapa pemuda berdiri di saf depan, wajah mereka masih menyimpan rasa malu, tapi juga tekad. Di luar masjid, Pak Hasan tersenyum lega. Perubahan tidak selalu datang dari kata-kata, Mat. Kadang dari kejadian. Rahmat mengangguk pelan. Semoga ini bukan karena takut saja, Pak. Hari-hari berikutnya, kegiatan di desa perlahan berubah arah. Lapangan yang dulu menjadi tempat pesta, kini mulai digunakan untuk kegiatan lain. Anak-anak bermain sepak bola di sore hari, ibu-ibu mengadakan pengajian kecil seminggu sekali. Pemuda-pemuda mulai mengadakan ronda malam yang tertib dan penuh kebersamaan. Dani dan beberapa temannya datang ke rumah Rahmat. "Kami mau bantu mengajar anak-anak," kata Dani. Rahmat terdiam sejenak. Ia teringat bagaimana dulu Dani adalah orang yang paling keras menentangnya. "Kamu yakin?" tanya Rahmat pelan. Dani mengangguk. "Kami sudah terlalu lama jauh. Setidaknya kami bisa mulai dari sekarang." Rahmat tersenyum dan mempersilahkan mereka duduk. Sore itu, untuk pertama kalinya, pengajian kecil di rumah Rahmat dipenuhi bukan hanya anak-anak, tapi juga para pemuda. Mereka duduk di belakang, mendengarkan, sesekali membantu anak-anak membaca. Suasana yang dulu penuh ejekan, kini berubah menjadi penuh kesungguhan. Namun perubahan tidak datang tanpa sisa luka. Suatu malam, Rahmat duduk sendirian di serambi rumahnya. Ia teringat malam penghinaan itu. Suara tawa, kata-kata sok suci, rasa malu di tengah keramaian. Ia menarik nafas panjang.
Ia sadar, jika saat itu ia membalas dengan marah, mungkin tidak akan ada malam penuh penyesalan di masjid. Jika ia memilih pergi, mungkin tidak akan ada perubahan kecil ini. Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu sudah melewati ujian besar, Nak," kata ibunya lembut. Rahmat tersenyum tipis. "Belum selesai, Bu. Perubahan harus dijaga." Beberapa minggu kemudian, desa mengadakan musyawarah. Bukan untuk merencanakan pesta, tapi untuk menyusun kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Salah satu tokoh desa berdiri dan berkata, "Kita pernah salah. Kita hampir kehilangan banyak. Kita harus belajar." Semua mata tertuju pada Rahmat. Ia merasa tidak nyaman dengan perhatian itu. Ia tidak ingin dianggap pahlawan. Ia tidak ingin dipuji. Ia berdiri dan berkata sederhana, "Saya bukan siapa-siapa. Kita semua yang berubah. Saya hanya bagian kecil dari proses." Musyawarah malam itu ditutup dengan doa bersama. Lapangan desa yang dulu dipenuhi lampu warna-warni, kini diterangi cahaya sederhana dari lampu jalan. Anak-anak berlari kecil. Para pemuda duduk di teras masjid, berbicara tentang rencana kegiatan bakti sosial. Desa tidak berubah menjadi sempurna dalam semalam. Tidak semua orang langsung taat. Tidak semua masalah hilang. Tapi arah sudah berubah. Rahmat berdiri di depan masjid saat matahari terbenam, memandang langit yang perlahan memerah. Angin sore berhembus lembut, seperti menghapus sisa-sisa ketegangan masa lalu. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak biarkan aku menyerah." Ia tahu, jalan dakwah bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang dihormati atau direndahkan, tapi tentang tetap berdiri ketika semua orang menyuruhnya mundur. Dan di desa kecil itu, kisah Rahmat menjadi pengingat bahwa kesabaran yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Tamat.